MC anime gak harus punya impian tinggi dan tujuan mulia. Contohnya ada Denji dari anime Chainsaw Man. Di saat MC lain punya impian jadi raja, mau kaya raya, atau sekedar ingin hidup bareng orang yang mereka cintai, Denji malah punya tujuan utama, memegang dada wanita. Dan dia gak hanya menunjukkannya lewat aksi-aksi cabul, tapi beneran secara terang-terangan mengungkapkan impiannya itu. Tapi, apa udah tepat kalau kita selaku penonton langsung ngejudge Denji sebagai bocah puber yang isi otaknya cuma hal-hal mesum? Padahal, setiap tujuan itu lahir dari kejadian tertentu dan punya maksud tertentu juga. Bisa jadi kita kelewat satu hal kecil tapi penting banget terkait esensi tujuannya Denji. Selamat datang di segmen While You Watch. Kenalin, gua Outlaser, dan di video kali ini gua akan bahas kesalahpahaman kita para audiens tentang sifat-sifat Denji Chainsaw Man. Sepanjang series kita bisa lihat sifat Denji yang sembrono, suka-suka, kadang kekanak-kanakan. Tapi di saat yang lain, dia juga adalah anak buah yang patuh dan gak setengah-setengah menjalankan tugas. Apalagi kalau ada imbalannya. Mau dibilang bego, enggak juga. Soalnya Denji cukup bisa analisa musuh. Mau dibilang pintar, Denji orangnya gampang dimanfaatin. Mungkin lebih tepat kalau kita bilang dia sinting. Ada banyak hal dari Denji yang bakal bikin kita mikir kalau nih anak emang otaknya nggak beres, termasuk tujuannya. Kita semua tahu tujuan utama Denji adalah memegang opai. Lagi bertugas pengen megang opai, lagi bengong mikirin cara megang opai. Dikenalin partner baru yang dilihat dulu adalah opai. Gak heran kalau banyak penonton yang ngehujat sifat mesum Denji ini. Ya meskipun nyatanya gak sedikit juga yang nganggap itu lucu. Banyak screenshot dan meme yang bikin tujuan Denji jadi bahan tertawaan. Sayangnya dua kubu audiens sama-sama cuma kenal Denji dari sisi itu aja. Semuanya menganggap Denji gak lebih dari remaja horny yang punya kekuatan super. Tentunya Denji bukan MC pertama dalam sejarah anime yang ditulis sebagai sosok dengan fisik kuat tapi berotak kotor. Mungkin udah ada ratusan. Cuma berhubung waktu awal rilis anime Chainsaw Man lagi hype, otomatis karakteristik Denji lebih banyak kena sorot. Apalagi gak seperti MC lain yang menjadikan hal mesum itu sebagai pelengkap, Denji membuat impian joroknya sebagai tujuan utama. Padahal kalau diingat-ingat, awalnya Denji cuma memimpikan hidup normal, gak harus kaya. Dia cuma pengen hidup yang gak sengsara aja. Hidup dimana dia gak perlu jual organ dalamnya buat bayar utang. Hidup di mana dia bisa makan roti tawar pakai selai. Hidup di mana Denji bisa tidur di kasur empuk, bukan tidur di gudang. Impian yang simple tapi masih mending lah daripada tujuan gak senonoh tadi. Mungkin banyak yang lupa soal impian Denji hidup normal karena emang saking remehnya. Gue bisa mewajarkan itu karena sebenarnya kalian sedang menjalani hidup yang Denji impikan. Bisa makan enak walaupun gak mewah, bisa tidur nyenyak, bisa jalan-jalan. Kalian bisa nonton video ini aja, itu udah membuktikan kalau kondisi hidup kalian jauh lebih mendingan daripada Denji. Ya setidaknya nasib Denji berubah setelah jadi Devil Hunter resmi, dan misinya mengejar kenikmatan opai pun dimulai. Tapi jangan salah, soalnya author Chainsaw Man gak asal-asalan nulis karakter Denji. Sifat Denji ini justru lebih realistis dan bisa banget kita temuin di dunia nyata. Masa lalu Denji yang tragis gak serta-merta bikin dia jadi karakter heroik. Tingkahnya yang kekanak-kanakan dan sembrono itu udah sesuai dengan kehidupannya yang keras. Dari kecil udah yatim piatu, boro-boro mikir soal keadilan, sopan santun aja gak ada yang ngajarin. Well, ada sih beberapa momen dimana Denji bertindak layaknya pahlawan gitu. Tapi itu juga karena ada maunya, bukan pure empati. Kalau biasanya di anime lain, MC bakal ngamuk ketika temannya disiksa atau mati. Denji gak begitu. Dia baru bisa ngamuk kalau impiannya megang opai berpotensi dihalangi musuh. Opai lagi. Ada dua hal yang jadi penyebab otak Denji isinya kebanyakan hal-hal jorok. Pertama, hormon remaja yang emang lagi bergejolak. Mengingat umur Denji yang baru masuk 16 tahun, tentu aja banyak hal yang bikin dia penasaran dan pengen dia cobain. Kedua, Denji gak pernah sekolah. Gak ada tempat di mana Denji bisa belajar soal moral dan etika. Gak ada lembaga yang bisa ngasih dia edukasi tentang menghargai sesama. Ya makanya pendidikan emang sepenting itu. Tapi kan Jepang itu negara bebas. Mau gituan sama siapapun dan di umur berapapun juga gak ada yang ngelarang.
Benar kok, itu malah bikin makin realistis. Karena sebagian besar orang Jepang masih menganggap hal mesum sebagai sesuatu yang lucu. Bahkan bisa aja itu jadi penyebab ketiga. Otak Denji jadi konslet gara-gara keseringan konsumsi dan mikir hal-hal jorok. Soalnya menurut penelitian kecanduan pornografi sama bahayanya dengan kecanduan narkoba. Namun walaupun sifat Denji emang di luar nalar, ternyata dia masih bisa mikir secara mendalam. Dia masih sempat mempertanyakan arti dari kenikmatan yang dia cari. Apakah momen mengejar keinginan bakal selamanya lebih enak daripada pas kita meraihnya? Ini deep banget. Dan gua pribadi suka banget sisi Denji yang ini karena bikin dia terlihat lebih relate. Denji merasakan apa yang kebanyakan manusia alami, sesuatu yang dikenal sebagai hedonic treadmill. Jadi teori hedonic treadmill tuh menjelaskan kalau emosi manusia yang dihasilkan oleh suatu kejadian tertentu akan kembali ke titik awal seiring waktu berjalan. Marah, sedih, gelisah, termasuk juga bahagia. Semuanya bakal balik lagi ke area yang relatif stabil. Contohnya gini, anggaplah kalian senang banget karena berhasil jadian sama orang yang kalian suka. Kalian chat tiap hari, ketemuan tiap minggu, sampai sering tukaran hadiah. Tapi karena itu berjalan terus-terusan, berulang-ulang, akhirnya perasaan senang tadi perlahan berubah jadi biasa aja. Malah jadi kayak ada yang kurang. Pasangan yang tadi kelihatannya cantik atau ganteng banget sekarang malah kelihatan membosankan. Itulah hedonic treadmill, bikin hidup yang awalnya happy lama-lama berubah jadi kerasa datar. Di kasusnya Denji, hedonic treadmill yang dia hadapi tuh berkaitan dengan bayangan hidup ideal. Denji pengen hidup normal. Pas jadi devil hunter resmi keamanan publik, keinginan itu langsung terwujud. Tapi setelah tercapai, apa yang terjadi? Dia masih ngerasa ada yang kurang. Maka Denji mulai nentuin tujuan dia yang baru, Oppai. Di setiap pertarungan, Denji dengan bangga ngomong gak mau mati sebelum bisa pegang dada wanita. Beneran sinting, apakah setelah berhasil megang Oppai, lantas hati Denji langsung merasa lega? Ternyata enggak. Udah ada 2 cewek yang dadanya dipegang pakai tangan Denji. Meskipun sensasinya beda, tapi efek setelahnya itu pada dasarnya gak beda jauh. Masih terasa kurang. Denji jadi mau cari sensasi yang lebih dan lebih lagi. Faktanya, siapa aja bisa kena hedonic treadmill. Gua, kalian, orang di sekitar kalian. Ya tentu hedonic treadmill yang kita hadapi juga beda-beda gitu. Gak harus menyangkut hal mesum kayak Denji, tapi polanya sama. Kita susah-susah ngejar impian, gembira pas tercapai, habis itu ya udah datar lagi. Makanya menurut para ahli, cara untuk keluar dari hedonic treadmill tuh ada 2. Pertama, improve kualitas diri. Semakin tinggi kualitas diri kita, maka garis kebahagiaan juga bakal semakin meningkat. Kita bisa jadi akan punya target baru yang bikin kita makin semangat. Dalam hal ini, kita bisa contoh Denji yang rela berubah dikit-dikit karena punya satu tujuan baru. Dia jatuh cinta dan pengen bisa mantap-mantap bareng Makima. Kedua, ini jawaban cukup klise, tapi sebenarnya berpengaruh banget, yaitu bersyukur. Lihat apa yang ada di sekitar kita. Ingat-ingat apa hal baik yang udah kita dapatkan. Apa tidur kita masih bisa lelap? Apakah makan kita masih enak? Apakah kita masih punya teman dan keluarga yang bisa diajak ngumpul? Mengejar sesuatu yang tinggi itu gak masalah. Cuma dalam mengejarnya, coba sekali-kali perhatiin hal-hal dekat. Kadang hal kecil selama berproses justru bisa bikin kita senyum lebih lebar. Dari sini udah jelas kita gak bisa langsung ngejudge Denji dan impiannya. Meskipun itu kedengaran remeh dan sangat rendahan, tapi buktinya itu sangat relate dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Sang autor tentu aja gak menulis sifat horny Denji sebagai pelengkap doang biar ceritanya lucu dan fresh. Bukan, Denji adalah penggambaran diri kita, manusia-manusia yang udah dapat banyak tapi masih merasa hampa. Pertanyaan Denji tuh sebenarnya udah tepat dan udah terjawab dengan sendirinya. Yang namanya tujuan itu belum jelas hasilnya bakal kayak gimana. Bisa berhasil atau bisa aja gagal total. Dan ketika berhasil pun belum tentu ekspektasi kebahagiaan yang kita rasakan akan sesuai dengan harapan kita. Bisa jadi rasanya biasa aja. Makanya daripada terobsesi sama tercapainya tujuan itu, mending nikmati prosesnya. Karena seperti kata pepatah, kadang tujuan gak selalu tentang akhirnya, tapi tentang perjalanannya. Buat lu yang suka dengan video ini dan pengen nonton video selanjutnya, lu bisa join membership di channel ini. Dengan begitu, lu bisa nonton video baru lebih dulu dibandingkan orang lain. Karena gua uploadnya seminggu sekali.
Tapi ada banyak video yang udah ready. Jadi gua simpan tuh video di khusus membership. Dan baru dipublish mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu selanjutnya. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya.